Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Artinya surat Al-Baqarah ayat 223, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah Ashar rahimakumullah, ayat ini berkenaan dengan penjelasan di dalam kehidupan berkeluarga. Salah satu tujuan berkeluarga itu adalah memperoleh keturunan, yaitu anak. Tapi tidak semua orang yang menikah, orang yang berkeluarga bisa memperoleh keturunan. Nah, sebab-sebab orang tidak memperoleh keturunan itu ada yang teknis, ada yang memang belum rezeki. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan yang juga bersumber dari Al-Quran telah begitu maju, dapat memberikan jawaban kepada pasangan suami istri yang ingin memperoleh keturunan atau anak, tetapi secara fisik hubungan badan telah dicobanya, tidak bisa mendapatkan keturunan. Ada sebuah pernyataan, pengakuannya, udah bersuami istri sekian lama berhubungan tapi tidak bisa dapat anak. Periksa sperma suami sehat, diperiksa ovum sel telur sehat, hubungan sehat, tapi tidak bisa. Periksa lagi ke dokter, ternyata ada masalah. Apa masalahnya? Sperma suami itu tidak sampai masuk ke rahim. Apabila masalahnya ada begini, teknologi menjawab. Apa teknologi menjawab? Ada namanya bayi tabung. Jadi orang saking ingin punya anak, tidak bisa normal dengan hubungan persetubuhan, hubungan badan, teknologi memberikan jawaban. Apa itu? Sistem bayi tabung. Bagaimana ketentuan bayi tabung menurut Islam? Ada ketentuan. Dan bayi tabung itu seperti apa? Bayi tabung itu adalah bayi yang diproses di dalam tabung. Apa yang dalam tabung? Adalah diambil sperma suami dan diambil ovum atau sel telur istri,
dimasukkan ke dalam tabung kapsul. Kemudian setelah tergabung dalam tabung kapsul itu, kemudian dimasukkan ke rahim istri. Nah, lalu terjadi pembuahan dalam rahim, maka sampai nanti anak itu lahir. Di sini ketentuannya menurut Islam, jalan ini boleh ditempuh oleh pasangan suami istri dengan syarat, ya, dengan syarat ialah rahim tempat diletakkan tabung yang sudah digabung sel telur itu tadi mesti adalah rahim yang si pemilik sel telur. Sebab dia bisa saja diletakkan di sel telur di rahim yang lain. Setelah diambil dalam tabung, dimasukkan dalam tabung sel sperma suami sama sel telur istri, kemudian rahimnya bukan rahim istri. Bisa juga jadi bisa jadi dia taruh ke yang lain, dia akan jadi hamil juga, lahir anak. Nah, yang Islam membolehkan hanya kalau yang rahim tempat menetaskan kapsul yang tadi digabung itu mesti pada rahim si pemilik sel telur istri, pemilik sel telur. Jadi orang punya istri 1, 2, 3 gitu ya. Misalnya kalau dia punya istri 2, 3, gimana kalau sel telur punya istri pertama tapi nanti ditaruh di rahim istri kedua? Nggak boleh, Pak. Dia bolehnya itu ditaruh di rahim istri yang si pemilik sel telur, itu baru boleh. Maka anaknya sah diakui seperti yang lain kalau lahir. Tapi kalau terjadi misalnya kapsul yang sudah bergabung sperma suami dengan sperma istri ditaruh pada rahim yang lain, istrinya juga sah dinikahinya, tapi dia bukan pemilik sel telur itu, maka jatuhnya anak itu kepada itu tidak dibenarkan. Kalau nanti dilakukan, itu tidak bisa dikatakan dia anak yang hasil pernikahan, karena si pemilik rahim dengan si pemilik sel telur berbeda. Tidak boleh berbeda. Hadirin jemaah asar rahimakumullah. Jadi ayat ini menjelaskan kalau tak dapat cara oleh pasang suami istri memperoleh anak dengan jalan hubungan badan, persetubuhan bertahun-tahun, mungkin ada jalan melalui cara teknologi bayi tabung seperti yang kita jelaskan itu. Karena orang saking ingin punya anak, ya tak mau, tak kenal biaya besar atau berapa, ya tapi kan biayanya memang besar kalau bayi tabung itu. Tapi Islam membatasi harus seperti yang tadi, tidak boleh berbeda antara rahim, pemilik rahim dengan yang memiliki sel telur. Nah, kalau berbeda maka tidak sah menurut pandangan hukum Islam. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran dan sains teknologi itu punya kesesuaian. Jadi penjelasan Al-Quran disebut dengan bahasa yang halus, istrimu adalah ladangmu dan kebun, boleh kamu datang seperti apa kebunmu itu untuk bercocok tanam. Ya kalau tidak bisa dengan cara ini, jadi ibarat orang tanam jagung, kalau tidak bisa tanam jagung, tanam padi, tidak bisa tanam padi, tanam yang lain. Yang penting kebunnya di situ, sah pemiliknya. Nah, tidak boleh yang lain. Nah, hadirin jemaah rahimakumullah, oleh karena itu peristiwa kenapa datang putusan tarjih seperti itu, karena ada kadang-kadang orang yang disiplin melakukan bayi tabung itu berbeda antara pemilik rahim dengan pemilik sel telur. Jadi kesimpulan, sah dia dilakukan kalau tergabung sel telur istri dengan sperma suami, kemudian diletakkan pada rahim si istri pemilik sel telur tersebut. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan ataupun masalah dalam keluarga, dan sana kita, masyarakat kita, dapat dijelaskan oleh kita bersama, karena kesimpulan hukum Islam cukup tegas dan cukup sederhana dijelaskan kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.